Di awal scene kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, di mana Dewa Rulai sedang menyelidiki permasalahan yang aneh di Istana Surga. Dewa Rulai sebelumnya mencurigai kediaman Dewa Barat. Dewa Rulai pun menemukan sesuatu hal yang aneh yang terjadi kepada prajurit surga dan bahkan Dewa Barat. Lalu Dewa Barat pun memukul gendang kebanggaannya itu yang membuat perisai dinding petir itu. Prajurit langit pun terkepung di sana. Mereka kebingungan bagaimana cara mereka untuk keluar dari serangan itu. Namun anehnya, mata mereka tiba-tiba menyala-nyala, menandakan sesuatu yang aneh terjadi kepada mereka. Terlihat para prajurit itu pun hilang kendali. Yang mereka inginkan hanya bertarung, baku hantam, dan membunuh Dewa Barat. Meski mereka tahu mereka tak mungkin bisa menembus perisai petir itu, mereka semua pun nekat untuk menerobosnya. Yang hasilnya mereka terpental dan tersambar petir di sana. Lalu seorang ketua bernama Xianshen berteriak, "Ayo semuanya serang Dewa Barat." Dan mereka pun melakukan baku hantam dengan Dewa Barat itu. Yang jelas-jelas hasilnya Dewa Baratlah yang menang dalam baku hantam ini. Terlihat dari semua prajurit yang terpental di sana, Dewa Rulai yang melihat situasi tersebut hanya bisa menganalisis dan menyimpulkan situasi. Yang menurut Dewa Rulai, prajurit surgawi ini mirip sekali dengan para naga yang kemarin kehilangan kendali dengan menyerang Istana Surgawi. Di saat yang bersamaan, baku hantam antara prajurit surgawi versus Dewa Barat menyebabkan Xianshen terluka di sana, yang membuat insting dan hati Dewa Erlang merasakan sesuatu. Karena Xianshen ini adalah anak didik kesayangan Dewa Erlang. Lalu Dewa Barat pun tertawa terbahak-bahak. Dia terlihat belum puas dengan baku hantam ini. Dewa Rulai yang melihat tertawanya Dewa Barat dan perlakuan kepada prajurit langit merasakan sesuatu hal yang tidak normal terjadi di diri Dewa Barat. Lalu prajurit langit pun kembali menyerangnya. Akan tetapi Dewa Barat pun memukul gendang petirnya kembali. Dia berkata, "Ada apa, dengan kalian ini? Bukankah kalian ingin sekali membunuhku? Tapi sayangnya kalian tidak tahu malu. Kalian seharusnya sadar jika kekuatan kalian jauh dibandingkan denganku ini." Lalu gendang-gendang itu pun menyebar di sana. Petir-petir itu pun bersiap untuk menghajar semua para prajurit surga. Akan tetapi, tiba-tiba ketua Xianshen melakukan sesuatu kepada gendang tersebut yang membuat jurus petir Dewa Barat tidak bisa berfungsi lagi. Xianshen melakukannya dengan cara menancapkan tombak di tengah gendang petir itu. Dewa Barat pun terkejut dengan teknik itu. Dewa Rulai pun ikut speak up dan berkata, "Nice." Sementara itu di sisi lain, Dewa Timur dan Dewa Erlang sedang berbincang-bincang alias berbicara tentang kelemahan Dewa Barat yang bisa dikalahkan oleh serangan tombak Dewa Erlang. Persis apa yang dilakukan Xianshen, dan sepertinya teknik Xianshen itu dipelajari dari Dewa Erlang. Lalu tiba-tiba scene pun kembali ke pertarungan baku hantam Dewa Barat versus prajurit langit. Terlihat para prajurit langit terpojok oleh serangan Dewa Barat yang membuat usaha mereka semua sia-sia. Namun tiba-tiba sesuatu keanehan pun terjadi kembali. Para prajurit langit itu bukannya malah menyerah dan bahkan sadar, malah mereka mengamuk kembali. Mata mereka pun kembali menyala-nyala berwarna merah. Mereka pun berteriak layaknya orang yang kesurupan. Dewa Rulai yang melihat kejadian itu pun terus menganalisis sambil melihat baku hantam itu terjadi. Dewa Barat yang muak kepada prajurit surga berniat untuk menghabisi para prajurit itu dengan serangan terkuatnya. Dia pun mengeluarkan manusia petir raksasanya yang pernah ia gunakan sebelumnya saat melawan Dewa Rulai di Kutub Utara. Dewa Barat berniat untuk menghabisi Xianshen terlebih dahulu, karena Xianshen adalah pemimpin prajurit langit yang menyerangnya. Dia pun berkata, "Lihatlah ini bodoh, aku akan membuat kalian mati gosong dengan serangan petir satu tanganku ini." Di saat hal buruk itu akan terjadi, tiba-tiba muncullah Dewa Erlang yang berhasil menahan serangan barbar Dewa Barat itu. Semua orang pun kaget di sana saat melihat kedatangan Dewa Erlang itu. Lalu Dewa Erlang pun menggunakan tombak senjata andalannya untuk menghancurkan jurus Dewa Barat itu. Dan dia pun mulai barbar di sana serta menyerang berturut-turut jurus Dewa Barat itu. Dewa Barat berkata, "Hei mata tiga, apa yang kau lakukan itu, Hei, jangan melarikan diri," Xianshen ucap Dewa Barat yang mencoba mengejarnya. "Hei, berhenti di sana, Dewa Barat. Apa maksudmu ini, Dewa Mata Tiga? Xianshen adalah anak didikku, jadi kau tak perlu khawatir soalnya. Aku sendiri yang akan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi." Lalu Xianshen yang berlari dari kerajaan Dewa Barat, dia pun berhenti di suatu tempat.
di mana dia mencoba untuk menahan rasa sakit itu. Mata dia pun menyala-nyala di sana. Urat-urat di tangannya pun keluar begitu saja. Sepertinya dia tidak bisa mengendalikan apa yang sedang terjadi kepada tubuhnya ini. Di saat dia sedang menahan dirinya itu, tiba-tiba muncullah Dewa Rulai yang mendekatinya. Dewa Rulai berkata, "Shen, apa yang sebenarnya terjadi?" Lalu Shen pun menyerang Dewa Rulai dengan raut wajah yang sangat mengerikan. Dia mencoba menghabisi Dewa Rulai, akan tetapi serangannya itu sia-sia. Karena dengan santai, rileks, Dewa Rulai pun mampu menembakkan Keyblade tepat di mukanya dengan satu telunjuknya itu, yang membuat Shen tersadar di sana dari penyakit aneh itu. Dewa Rulai pun bertanya kepada Shen, "Hei Shen, apa yang sebenarnya terjadi?" Shen pun berkata, "Terima kasih Dewa Rulai, kau telah membantuku." Dewa Rulai ini sangat gawat sekali. Penyakit aneh ini menyerang Istana Surga dan menyebar begitu saja. Semua ini terjadi di saat para prajurit langit berjaga. Di saat itu, tiba-tiba para prajurit langit langsung baku hantam dan tidak segan-segan untuk saling membunuh. Tapi anehnya, setelah membunuh seseorang bukannya merasa bersalah, malah merasa lebih nyaman dan lebih senang, ucap Shen. Mereka semua saat ini hanya bisa menikmati hidup dengan bertarung dan melepas kendali. Lalu bagi mereka yang mencoba menahan rasa barbar itu serta tak mau baku hantam, maka tubuh mereka pun akan terbakar dengan sendirinya sampai mati di tempat itu. Yang aku takutkan, wabah ini akan terus menyebar hingga ke seluruh Istana Surga, bahkan mungkin dunia, jika seseorang tidak ada yang menghentikannya. "Oh, jadi begitu," ucap Dewa Rulai. "Sekarang aku tahu kenapa kalian melakukan baku hantam tadi." Lalu di saat mereka berbicara seperti itu, Shen pun mulai bersikap aneh kembali. Ia berkata kepada Dewa Rulai, "Tolong bantu aku," sambil menahan dirinya yang akan lepas kendali. Shen yang tahu kalau dirinya akan lepas kendali meminta Dewa Rulai untuk segera membunuhnya karena dia tak mau mempermalukan gurunya sebagai seorang deva. Lalu di saat yang bersamaan, Shin pun berpindah ke Dewa Erlang yang sedang mencari murid kesayangannya itu. Dia ingin menanyakan perihal apa yang ia lakukan tadi kepada Dewa Barat. Kemudian Dewa Erlang pun mengingat tentang Shen, anak didik kesayangannya itu. Di saat pelatihan, para prajurit yang dipimpin oleh Dewa Erlang sedang membasmi para siluman. Shen selalu melakukan yang terbaik dibandingkan prajurit lain. Dia berkata kalau dia melakukan ini karena dia terinspirasi dari Dewa Erlang yang sangat gagah dan juga tak pernah kalah jika di medan perang. Dari semenjak itulah, Shen selalu diajarkan untuk berlatih bersama dengan Dewa Erlang. Dia diajari berlatih tombak secara langsung dari ahlinya. Dia makin bersemangat di sana. Sampai-sampai Dewa Erlang pun meminjamkan tombak emas kesayangannya kepada Shen ini. Shen awalnya ragu akan hal itu, tapi Dewa Erlang mengatakan untuk mencobanya. Dia pun mencoba tombak emas Dewa Erlang. Dia merasakan sesuatu kekuatan dari tombak itu, serta dia juga merasa jika tombak itu begitu berat. Dia mencoba mengayunkan tombak itu sebisa yang ia mau. Tahu, caw. Dewa Erlang yang melihat gerakan Shen berkata, "Hei, sepertinya kau akan terbiasa dan bisa menggunakan tombak ini suatu hari nanti. Benarkah Dewa Erlang?" "Ya, tentu saja." Kemudian Shin pun berpindah ke timeline sekarang, di mana Dewa Erlang masih mencari muridnya itu. Dan tiba-tiba, bam, suatu ledakan dahsyat pun terjadi di sana, di mana Dewa Erlang pun melihat ledakan dahsyat itu, serta bergegas untuk melihatnya. Di saat Dewa Erlang sampai ke TKP, dia pun melihat Dewa Rulai yang sedang menghajar murid kesayangannya itu, hingga tewas begitu saja. Lalu Dewa Erlang pun berteriak, "Rulai, apa yang kau lakukan, sambil menyerang Dewa Rulai dengan tombak emasnya yang begitu barbar. Dan Dewa Rulai pun berhasil menahan serangan barbar tersebut sambil berkata, "Hei, tenanglah Dewa Erlang, tenang, aku bisa menjelaskannya kepadamu." Bacot kau Dewa Rulai. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.